Shalom jemaat terkasih. Ketika masuk usia remaja, orang tua seringkali menasihati kita untuk bisa pandai menjaga sikap ketika kita sedang berada di depan umum. Kenapa? Alasannya klasik. Kita perlu menjaga sikap di depan umum karena kita harus menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Kalau kita tidak pandai menjaga sikap, nama baik dan kehormatan keluarga akan menjadi jelek. Dan kita akhirnya bikin malu nama baik keluarga kita. Pada satu sisi, nasihat seperti ini tentunya ada benarnya. Memang baik kalau kita tahu cara bersikap yang baik di depan umum. Sebab, setiap kita juga pasti ingin dikenal dan dikenang sebagai orang yang berkarakter baik, sopan, dan juga ramah. Sedemikian pentingnya nama dan kehormatan keluarga kita, sampai-sampai seringkali kita melupakan satu hal yang lebih utama. Hal yang dimaksud adalah kerendahan hati. Nah, pada ibadah minggu ini, kita akan bersama-sama melihat apa yang menjadi fokus utama dari Tuhan Yesus sendiri. Pada kisah yang akan kita baca, Tuhan Yesus justru menegur orang-orang yang mencari kehormatan diri sendiri. Bukan berarti kehormatan tidak penting, namun penting untuk kita memahami bahwa itu bukan yang utama. Pertanyaan untuk kita renungkan. Hal apa yang menjadi fokus utama dan menurut kita paling penting dalam hidup ini dan bagaimana cara kita mengejar dan memperolehnya? Sudahkah cara tersebut sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan? Bersama saya Maureen Suli, berikut warta lisan minggu ini. Ibadah umum 1 dan 2 pukul 7.30 dan 10 pagi dapat diikuti secara onsite di gedung utama lantai dasar. Ibadah anak sekolah minggu dapat diikuti secara onsite pada pukul 7.30 dan 10 pagi di gedung timur lantai 1 dan 2 untuk kelas kecil dan kelas besar. Dan gedung barat lantai 2 untuk kelas batita dan balita. Untuk ibadah youth dapat diikuti secara onsite pada pukul 10 pagi di gedung barat lantai 2 untuk ibadah pemuda dan lantai 3 untuk ibadah remaja. Bagi jemaat yang ingin menyaksikan rekaman ibadah siaran tunda dapat jemaat akses melalui YouTube GKI Kebonjati pada pukul 16.30. Jemaat dan simpatisan, mari hadiri kegiatan Bina Jemaat Online. Kegiatan ini akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 4 September pukul 7 malam, yang akan dilayani oleh Pendeta Yoce Handrikaru. Anda dapat mengikuti kegiatan ini melalui YouTube GKI Kebonjati ataupun Zoom yang akan diinformasikan melalui WhatsApp grup Info GKI Kebonjati. Mari rayakan bulan keluarga dengan ikut serta dalam lomba foto booth keluarga. Panitia telah menyiapkan booth foto di samping mimbar kecil ruang ibadah umum. Jemaat dapat berpartisipasi dalam lomba ini pada tanggal 7 sampai dengan 21 September. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk mengabadikan momen indah bersama keluarga tercinta. Kalimat bijak berkata, memang baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting lagi menjadi orang yang baik. Kehormatan memang penting untuk didapatkan, tapi yang jauh lebih penting adalah menjadi orang yang rendah hati dan melakukan firman Tuhan senantiasa. Bersama dengan segenap tim multimedia yang bertugas pada minggu ini, saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah, dan marilah kita menjadi pribadi yang rendah hati, karena rendah hati mendahului kehormatan, dan itulah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan setiap hari. Roh Kudus menolong kita untuk dapat melakukannya. Kebonjati pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu pada pagi hari ini? Puji Tuhan, sehat semua ya. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, kemampuan kepada kita untuk kita beribadah pada pagi hari ini. Walaupun mungkin Bapak Ibu merasakan ya di tengah suasana yang mungkin kurang kondusif, tapi kita bersyukur pagi hari kita ada saat ini karena anugerah Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, adakah Bapak Ibu, saudara-saudari di sini yang baru pertama kali hadir di Gereja GKI Kebonjati? Boleh silakan berdiri. Ada Bapak Ibu? Oh, baik. Kita bersyukur saat ini kita boleh ada, boleh sehat dan boleh beribadah kepada Tuhan karena karunia dan anugerah Tuhan.
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah pada pagi hari ini umum 1 GKI Kebonjati pukul 7.30 dan umum 2 GKI Kebonjati pukul 10 akan dilayani oleh Pendeta Jeffrey Aswin Hartanto, Pendeta GKI Sumbawa II Jakarta. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan diri dengan bertaat teduh sejenak. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menarik diri sejenak dari segala hiruk pikuk kehidupan. Kita datang ke hadapan Allah yang kudus, bukan karena kita sempurna, melainkan karena kasih setianya memanggil kita untuk diam dan menyembah. Di tengah dunia yang berubah, Tuhan tetap Allah yang setia. Dia menopang jiwa kita, menghibur hati kita, dan Tuhan adalah sumber pengharapan dan kekuatan kita. Marilah kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini dengan hati yang tertuju kepadanya, dengan jiwa yang berserah, dan dengan mulut yang siap memuji Tuhan. Pujilah Tuhan dengan segenap jiwa, kuduskanlah namanya. Dengan rindu penuh, kita puji namanya selalu. Hai pujilah Tuhan, jiwaku, kuduslah namanya. Dengan rindu penuh jiwaku, ku puji Engkau Tuhan. Hai pujilah Tuhan, jiwaku, kuduslah namanya. Kami dong jemaat untuk bangkit diri. Rindu penuh jiwaku, ku puji Engkau Tuhan. Terbit surya, datang hari baru, saatnya ku memujimu. Apapun juga yang telah dan kan terjadi, ku mau bernyanyi sepanjang hari. Hai pujilah Tuhan, jiwaku, kuduslah namanya. Dengan rindu penuh jiwaku, ku puji Engkau Tuhan. Kau panjang sabar berlimpah kasih, Engkau agung dan pemurah, selalu ada beribu-ribu alasan untuk memuji kebaikan-Mu. Hai puji
pujilah Tuhan, jiwaku, kuduslah namanya. Dengan rindu penuh jiwaku, ku puji Engkau Tuhan. Ketika tubuh semakin lemah dan ajalku hampir tiba, jiwaku tetap tak henti memuliakan-Mu. Ribuan tahun sampai selamanya. Hai pujilah Tuhan, jiwaku, kuduslah namanya. Dengan rindu penuh jiwaku, ku puji Engkau Tuhan. Hai pujilah Tuhan, jiwaku, kuduslah namanya. Dengan rindu penuh jiwaku, ku puji Engkau Tuhan. Ku puji Engkau Tuhan. Ku puji Engkau Tuhan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kiranya melalui pelajaran hari ini, anak-anak sekalian juga boleh melihat betapa kasih Tuhan di dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk anak-anak-Mu pada saat ini. Di tengah segala hal yang ada, Tuhan masih boleh mengasihi anak-anak kami. Kiranya Tuhan yang akan memimpin anak-anak kami, yang akan belajar bersama di kelas sekolah minggu, agar mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan, sukacita Tuhan melalui ibadah hari ini, bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang ada, untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Berkati setiap guru sekolah minggu yang ada juga boleh dipakai untuk menyampaikan kabar sukacita itu. Dan untuk anak-anak sekalian, kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian dari sekarang sampai selamanya. Amin. Selamat sekolah minggu, adik-adik.
Kisah Sadako Sasaki, dan 1000 bangau kertas. Di kota Hiroshima di Jepang yang hancur karena Perang Dunia Kedua, seorang anak kecil bernama Sadako Sasaki melipat burung-burung bangau kertas satu persatu. Walau tubuhnya sakit, harapannya tetap kuat. Ia tahu, mungkin ia tidak akan sembuh. Tetapi ia terus melipat. Karena ia percaya dari tangan yang kecil lahir pesan damai yang besar. Kisah Sadako mengajak kita merefleksikan bagaimana kita menjalani hidup yang mungkin tampak sederhana, tidak selalu dilihat orang, tidak selalu terdengar, dan seringkali terasa sepi. Namun Tuhan melihat setiap langkah kecil yang kita tempuh. Tuhan hadir dalam kesetiaan yang mungkin tidak terlihat. Dan perlahan, Tuhan menenun luka menjadi harapan. Karena Tuhan tidak mencari langkah yang besar, tetapi hati yang setia. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjalani hidup ini dengan hati yang tetap setia kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, membawa hidup kami yang terlalu sibuk mengejar hal-hal yang besar. Tetapi seringkali kami lupa untuk setia dalam hal-hal kecil. Tuhan, kami selalu ingin terlihat hebat daripada setia dan rendah hati. Kadangkala kami mudah menyerah saat jalan yang kami jalani terasa berat. Tuhan, dalam ketidaklayakan kami mengaku, ampuni dan kasihanilah kami, dan baharuilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hidup kami mencerminkan kasih-Mu. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Meski tak layak diriku, tetap
Dan karena Kau memanggilku, ku datang, Yesus, padamu. Sebagaimana adanya jiwaku, sungguh bercela. Darah-Mulah pemasuk yang ku datang, Tuhan, terombang-ambing berteduh, gentar di kancah Kemelut. Ya anak domba Allahku, ku datang kini padamu. Ya anak domba Allahku, ku datang kini padamu. Bagi setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dan 18. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu, Damai Kristus Bagimu juga. damai bagi kita semua. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar
Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku, sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa perubahan besar ketika kami boleh mengenal Tuhan kami Yesus Kristus. Perubahan besar terjadi ketika kami juga boleh menyadari bahwa segala keberadaan diri kami itu hanyalah boleh menjadi seseorang yang diangkat dan juga merasakan penebusan-Mu ya Tuhan. Biarlah ketika kami boleh merasakan hal itu, kami pun juga boleh melakukan perubahan-perubahan hidup di dalam diri kami. Kami boleh semakin ikut segala rencana-Mu. Kami boleh semakin melakukan hal yang baik demi kemuliaan nama-Mu. Kami pun butuh bimbingan dan penyertaan-Mu untuk itu semua. Dan kami terus rindu Tuhan boleh memperbarui hati kami dari hari lepas hari. Biarlah ketika kami saat ini juga bersama-sama mau membaca bagian firman Tuhan yang akan kami gumuli dalam ibadah minggu ini, kiranya firman-Mu ini juga boleh menjadi satu hal yang membawa kebaikan untuk kami, boleh berjalan bersama-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan dikuasai saja untuk boleh mengerti dan memahami dan menyimpan firman itu untuk kami lakukan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan juga yang akan pimpin dan pakai sehingga apa yang diucapkan seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan menurut Injil Lukas pasal 14 ayat yang pertama dilanjutkan ayat ke-7 sampai 14. Lukas 14 ayat yang ke-1. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang mengamat-amati dia dengan saksama. Ayat 7. Karena Yesus melihat bagaimana para undangan memilih tempat-tempat kehormatan, ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau engkau diundang seseorang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Mungkin seseorang yang lebih terhormat daripada engkau telah diundangnya. Lalu orang yang mengundang engkau dan dia itu datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Engkau pun dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Sehingga apabila tuan rumah datang, ia akan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam,
Janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, sehingga mereka tidak membalasnya dengan mengundang engkau lagi, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, di tengah situasi yang ada, bersyukur kita juga boleh pada pagi hari ini tetap boleh beribadah. Ya kadang-kadang ada banyak kekhawatiran ya di dalam diri gitu ya. Ya di beberapa kota kadang-kadang ada yang menanyakan apakah hari ini ibadah masih tetap berjalan. Ya, kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti itu. Tapi kita bersyukur ketika kita juga boleh ada di dalam sebuah kesempatan beribadah. Itu adalah kesempatan yang baik untuk kita juga boleh mengalami sukacita dan kedamaian itu tidak ikut resah. Tapi kalau memang keadaan seperti di beberapa tempat, di beberapa jemaat yang situasinya tidak memungkinkan mereka untuk berkumpul, makanya mereka juga ada beberapa yang memutuskan untuk online, ya kita juga menghargai dan ikut mendoakan bersama. Bersyukur kalau kita yang masih punya kesempatan untuk boleh saling menguatkan, mendukung, dan ikut berdoa bersama. Tema kita hari ini adalah rendah hati mendahului kehormatan. Kalau secara garis besar, ada banyak hal yang dicari dan dikejar oleh manusia di dalam kehidupannya. Banyak hal yang dicari di dalam kehidupan manusia, tetapi saya hari ini ingin mengajak kita melihat ada dua hal saja yang banyak dikejar oleh manusia. Yang pertama adalah terkait dengan harapan. Ya, harapan itu adalah sebuah hal yang dikejar, yang dirindukan oleh manusia. Harapan pun juga bermacam-macam. Ada harapan yang terkait dengan mimpi yang ingin dicapai. Ya, itu harapan terkait dengan cita-cita, terkait dengan masa depan, terkait dengan ya kehidupan yang lebih baik tentunya. Itu adalah harapan yang ingin dicapai. Harapan untuk mencapai sebuah tujuan, cita-cita atau mimpi. Tetapi ada juga harapan-harapan lain yang ingin dicapai. Terutama yang terkait dengan kondisi atau terhadap sebuah situasi tertentu. Bagi orang yang sakit tentu saja harapannya adalah sembuh. Bagi orang yang terluka harapannya adalah dia dipulihkan kembali. Dan mungkin saat ini kita juga mengalami atau mempunyai harapan yang sama akan situasi yang sedang terjadi pada saat ini di tengah bangsa kita tercinta. Ya belum usai bulan Agustus, hari ini masih tanggal 31 Agustus. Masih bulan-bulan kemerdekaan yang boleh kita rayakan bersama pada bulan Agustus ini. Tapi di penghujung Agustus ya situasi mendadak berubah. Sejumlah ya keadaan yang tidak terduga muncul di beberapa kota, di beberapa tempat. Akibat ketidakpuasan dari ya yang dirasakan oleh masyarakat, ada harapan-harapan yang belum terpenuhi, ada kerinduan-kerinduan atau harapan yang dilihat tetapi tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Berarti saat ini pun tentu saja kita sebagai pribadi atau gereja, saya yakin juga punya sebuah harapan. Harapan untuk ya keadaan yang ada yang terjadi pada saat ini bisa pulih terkembali. Jangan sampai keadaannya menjadi keadaan yang menjadi lebih runyam. Atau yang bahkan dikaitkan dengan masa-masa atau waktu-waktu sebelumnya.
Itu adalah sebuah harapan yang menjadikan kita saat ini mungkin boleh duduk bersama, boleh mempunyai semangat yang sama, boleh mempunyai doa yang sama. Terkait dengan harapan itulah yang tadi kalau kita juga boleh dengar di kata pendahuluan tadi tentang kisah dari seorang gadis kecil yang bernama Sadako Sasaki. Ya tadi dikisahkan dan kita juga boleh melihat Sadako itu membuat burung dari kertas, burung bango dari kertas atau origami. Sadako seorang anak Jepang waktu itu dia masih dalam usia yang kecil. Ketika itu dia masih dalam usia 2 tahun ketika bom di Hiroshima terjadi. Memang Sadako pada saat itu selamat, dia tidak menjadi korban bom yang meninggal. Tetapi Sadako ternyata di dalam kehidupannya dia mengalami sakit yang lain karena pengaruh radiasi itu dari bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima. Jadi sampai di usianya 11 tahun dia didiagnosa menderita kanker darah karena radiasi itu. Harapan hidupnya tentu saja tipis. Sadako mengalami kesakitan. Tentu saja Sadako mempunyai harapan bahwa dia ingin sembuh. Sebuah hal yang dia rindukan. Dan dia punya sebuah keyakinan pada tradisinya yang mengatakan kalau berhasil membuat atau melipat 1000 burung bangau kertas, maka keinginan yang paling dalam akan bisa terwujud. Keinginan dia tentu saja adalah untuk mendapatkan kesembuhan. Karena keinginannya itulah dia melipat dan membuat bangau itu demi melanjutkan kesembuhannya. Sulit memang, tapi justru keadaan kesehatannya tidak semakin membaik dan dia memang tidak dapat menyelesaikannya. Tetapi Sadako kemudian ketika menyadari bahwa dia terbatas, tidak mungkin bisa menyelesaikannya, dia membalikan keadaan itu menjadi sebuah suara perdamaian. Jangan sampai ada Sadako lain yang menjadi korban radiasi, yang menjadi korban karena pertikaian atau perang yang ada. Sadako ingin mempunyai harapan bahwa ada perdamaian di bumi ini. Ketika itu banyak orang yang melanjutkan cita-citanya dengan membuat bangau kertas itu. Ketika Sadako akhirnya meninggal sebelum menyelesaikannya, banyak orang yang melanjutkannya. Dan mereka pun punya tekad yang sama, membangun perdamaian dunia. Jadi Sadako berangkat dari sebuah harapan, akhirnya dia juga menyebarkan ke berbagai tempat. Beda dengan harapan, ada hal lain yang dikejar manusia, biasanya pada umumnya. Tanpa disadari dalam mencapai sebuah tujuan tertentu, dalam mencapai sebuah keinginan atau cita-cita tertentu, ada sebagian manusia yang justru malah mengejar satu hal yang namanya adalah kehormatan. Kehormatan yang seharusnya bukan sesuatu yang dikejar tetapi diberikan, justru malah dikejar. Banyak orang yang merasa bahwa kalau hidupnya enak, hidupnya baik, punya banyak uang, punya banyak gelar, punya jabatan yang baik, pasti dia akan dihormati. Tapi apakah seperti itu? Itulah kenyataan yang juga saat ini memicu keadaan yang terjadi pada saat ini. Ketika banyak rakyat juga melihat bahwa ada sosok-sosok wakil mereka yang telah dipilih. Yang waktu itu mungkin begitu dekat dengan mereka untuk mencari suaranya. Tetapi setelah kehormatan yang didapat, justru mereka lupa akan segala janji-janjinya. Mereka justru malah mencari keinginan sendiri untuk semakin dihormati, untuk semakin mengumpulkan kehormatan di masanya mereka. Jadi tanpa disadari ada segelintir orang yang juga mengejar kehormatan itu. Bukan sekedar mengejar jalan hidup yang baik atau harapan yang baik. Tetapi kehormatan pun juga dikejar. Hal inilah yang kemudian juga dilihat oleh Yesus dalam situasi dan konteks yang hampir sama ketika Yesus juga bersama-sama dengan para muridnya pada waktu itu ketika menyampaikan sebuah perumpamaan tentang undangan pesta perkawinan yang kita baca di Lukas pasal 14 tadi. Ketika itu Yesus ingin menyampaikan atau mengajarkan tentang hal yang namanya rendah hati. Rendah hati mendahului kehormatan seperti tema kita hari ini.
Nah, Yesus melihat bahwa pesta pernikahan atau pesta perkawinan ini adalah sebuah kesempatan ketika seseorang menghormati orang lain. Ya, betapa tidak ada sebuah latar belakang budaya pada waktu itu, nggak seperti di sini, memungkinkan banyak orang untuk diundang di dalam sebuah pesta pernikahan. Hanya tamu-tamu yang sangat terbatas yang bisa menerima undangan pernikahan itu. Jadi kalau kita atau seseorang diundang dalam pesta perkawinan, pasti itu orang itu di mata orang yang mengundangnya adalah orang yang penting, orang yang cukup terhormat, orang yang dipandang oleh dia. Jadi undangan pernikahan atau undangan untuk menghadiri pesta itu adalah sebuah undangan yang sebagai bentuk kehormatan yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Nah, ketika orang yang merasa dirinya dihormati dan dihargai dan sampai di pesta pernikahan, kadang-kadang ada yang punya kecenderungan untuk melihat bahwa ya saya ini sudah menjadi orang yang terhormat. Kok rasanya kurang ya kalau saya bisa kelihatan lebih terhormat lagi atau saya lebih kelihatan dilihat orang, oh ya ini ternyata orang ini adalah orang yang juga dipilih. Kok bisa ya dia nanti akan duduk di situ? Karena pada waktu itu ada sebuah tradisi juga bahwa orang yang duduk di dekat tuan rumah di dalam pesta itu atau duduk di tempat yang lebih tinggi dikatakan seperti itu, dia itu adalah orang yang paling dekat di antara orang-orang yang sudah dipilih itu. Jadi di antara orang yang sudah dipilih ada orang yang lebih dekat lagi, orang yang lebih terhormat lagi. Jadi kursi yang di sebelah tuan rumah itu adalah kursi kehormatan yang paling, istilahnya paling terhormat. Yesus berkata, hati-hati loh, kalau kamu duduk di situ, tapi kalau kamu nanti kemudian dipindah, itu justru akan mendapat malu. Tapi ada baiknya, biarlah nggak usah duduk di situ, sampai nanti kalau memang kamu adalah orang yang layak duduk di situ, tuan rumah yang akan mengundangmu untuk duduk di situ. Ini adalah rendah hati versi Yesus yang dikatakan seperti itu. Bukan rendah hati yang bermaksud mengajari ya bahwa kalau jadi orang itu nggak boleh duduk di depan. Kalau jadi orang itu nggak boleh mendapatkan posisi yang tinggi. Tapi adalah rendah hati untuk boleh mengatakan bahwa kehormatan itu bukan hal yang dicari. Tetapi kehormatan itu adalah hal yang akan datang sendiri. Ketika seseorang juga tanpa kita mengharapkan, tanpa kita boleh melihat apa jasa-jasa kita, tanpa kita boleh melihat betapa baiknya kita, tanpa boleh kita melihat siapa diri kita, tetapi orang-orang yang akan justru melihat atau merasakan kebaikan, merasakan apa yang sudah kita lakukan. Dan akhirnya mereka yang akan memberikan kehormatan itu. Jadi kehormatan itu bukanlah hal yang dicari. Rendahkan hati. Daripada kita memaksakan diri untuk mengejar kehormatan itu dengan meraih posisi yang tinggi. Sekali lagi rendah hati itu adalah sebuah hal yang bukan dikejar, tetapi diberikan. Tetapi sekaligus rendah hati itu bukan membuat kita kemudian tidak melakukan apa-apa dan hanya menunggu sampai akhirnya ya udah nunggu saja diangkat atau nunggu saja diberikan tempat yang istimewa. Tapi rendah hati ini adalah sebuah gambaran bagaimana bukan hal apa-apa yang ingin dicapai, tetapi lakukanlah bagian kita sesuai dengan kadar kesabaran kita, kadar kesetiaan kita, kadar totalitas kita di dalam melakukan sesuatu, dan biarlah semuanya yang akan datang. Termasuk ketika kita menjadi pengikut Kristus yang baik, kita mau melakukan segala sesuatu ya tentu saja bukan karena kita ingin dilihat, bukan karena kita ingin ditinggikan, bukan karena kita ingin dipuji, tetapi adalah karena kita mau mengasihi Tuhan dan biarlah Tuhan yang juga boleh mendatangkan kehormatan itu melalui setiap caranya. Bukan meninggikan dengan cara orang lain melihat, tetapi kehormatan itu akan dirasakan bagaimana setiap orang boleh merasakan kehormatan itu yang boleh diberikan. Itu hal yang pertama. Jadi kehormatan bukan dikejar tetapi diberikan. Yesus pun kemudian melanjutkan tentang rendah hati yang kedua. Jadi ada kecenderungan kalau orang sudah diundang, berarti kan dia adalah orang yang terhormat. Jadi nanti biar dihormati lagi ya saling mengundang satu dengan yang lain. Kalau sudah diundang, nanti mengundang sahabatnya yang lain atau tetanggamu yang kaya atau kaum keluarga,
Siapa tahu nanti kita juga akan diundang di tempat yang sama. Ketika kita hanya berpikiran undang itu untuk kita nanti akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mau melakukan sesuatu agar kita nanti juga mendapatkan balasannya. Tanpa disadari itu juga adalah kita sedang mengejar kehormatan itu. Jadi dikatakan justru jangan mengundang orang yang sudah bisa mendapatkan kehormatan itu atau mendapatkan sebuah posisi untuk dia juga bisa mendapatkan kehormatan itu. Tetapi justru berikanlah kesempatan kepada orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Sebagai gambaran orang-orang yang seharusnya juga berhak mendapatkan kehormatan itu, tapi mungkin kesempatannya yang tidak ada. Kesempatan untuk mendapatkan kehormatan itu tidak kunjung tiba kepada dirinya atau istilahnya itu jauh gitu dari dirinya. Kalau istilahnya itu, kalau orang sekarang waiting list yang paling belakang gitu ya. Bisa dapat sih nomor gitu ya kalau orang lagi menunggu sesuatu. Tapi waiting listnya yang belakang. Jadi orang-orang yang terpinggirkan ini adalah orang-orang yang juga berhak mendapatkan kehormatan. Tapi bagi mereka itu kehormatan itu adalah sesuatu yang sepertinya jauh. Jadi kalau seseorang yang sudah mendapatkan kehormatan seharusnya juga dia bisa menghadirkannya bagi orang-orang yang nomornya itu masih jauh. Yang mendapatkan kehormatan itu cukup sulit. Itulah yang seharusnya diberikan. Yesus mengajarkan bahwa rendah itu lihatlah ke bawah, berikanlah kesempatan untuk meninggikan atau memberikan kehormatan kepada mereka yang mungkin terbuang untuk mereka juga bisa duduk bersama. Itu adalah sebuah gambaran bagaimana kerendahan hati mendahului kehormatan sehingga semua orang juga bisa merasakannya. Kembali ke dalam situasi yang terjadi pada saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau dulu kita juga mungkin melihat bahwa hal-hal yang terjadi pada saat ini itu juga terkait dengan kehormatan. Tanpa saya mungkin ingin menilai atau memberikan penilaian secara khusus. Tetapi memang itulah yang terjadi dan disuarakan. Kalau dulu berusaha mencari simpati rakyat, ya mendekati kepada rakyat. Tapi ketika sudah mendapatkan kehormatan itu justru bukan dikembalikan untuk kepentingan rakyat lagi. Tetapi justru dikembalikan kepada kepentingan golongannya. Bagaimana tidak ada tuntutan bagaimana undang-undang tentang anti korupsi yang misalnya justru tidak diperjuangkan lagi. Bagaimana masalah ketika banyak rakyat yang lapar, justru malah ada pesta pora yang terjadi. Ada kesombongan yang terjadi. Jadi sehingga seolah-olah kerendahan hati itu sesuatu yang setelah hilang ketika kehormatan itu sudah didapat. Bukan lagi berpihak kepada yang lemah, tetapi justru malah menguatkan mereka yang ada di posisi yang terhormat. Karena itu gambaran itulah yang mungkin menyebabkan situasi pada saat ini terjadi. Tapi biarlah pada saat ini kita pun juga tidak ikut terbawa kepada suasana ya untuk ya kalau dilihat sikap membenci itu apakah salah? Tentu saja sikap membenci kepada pemerintah itu bukan hal yang salah. Tetapi yang dibenci itu bukan pemerintahnya. Tetapi atau bukan para wakil rakyatnya. Tetapi yang dibenci adalah sikap yang tidak sesuai dengan nurani yang ada. Jadi yang dibenci itu adalah sikap dari oknum-oknum yang tidak sesuai. Apa yang bisa dilakukan? Tentu saja kita bisa berharap dengan diri kita, dengan berbagai daya yang ada. Salah satunya ya dengan doa. Dengan kita juga ikut menyuarakan menurut cara kita. Kalau kita lihat juga banyak orang juga menaruh harapan pada saat ini melalui media sosial misalnya. Memberikan pesan-pesan baik di tengah pesan-pesan negatif. Memberikan dukungan yang kasih. Memberikan semangat. Memberikan suara-suara kebenaran. Seperti yang dilakukan juga oleh Gereja Kristen Indonesia pada saat ini. Ketika juga banyak suara ajakan untuk doa bersama, ajakan sikap bersama yang juga boleh disampaikan pada saat ini. Itu adalah hal yang bisa kita lakukan. Untuk kita bisa menjadi orang yang rendah hati tanpa mengharapkan kehormatan itu. Untuk menjadi orang yang rendah hati, untuk bisa justru malah meninggikan atau menghormati, memberikan kehormatan kepada mereka yang jauh dari kesempatan itu.
Hal yang sama tadi kita lihat oleh kembali ke kisah Sadako Sasaki tadi. Ketika dia juga bisa menaruh harapannya dengan menyerukan perdamaian dunia, tanpa disadari kehormatan pun juga akhirnya didapatnya. Tadi kita melihat saat ini di Hiroshima juga ada sebuah monumen yang menunjukkan Sadako Sasaki sedang memegang burung kertas itu. Itu diciptakan sebagai monumen perdamaian yang selalu mengingatkan bahwa ada Sadako yang menjadi korban perdamaian dunia, korban peperangan, yang akhirnya mengingatkan bahwa dunia itu seharusnya menjadi dunia yang damai. Dan saat ini di Hiroshima juga selalu tiap tahun diperingati orang-orang membuat burung-burung kertas itu di monumen itu sebagai tanda bahwa mereka menentang perang, mereka mengajak kedamaian. Saat ini pun kita juga bersama-sama diajak ketika kita sudah menyadari bahwa kita sebagai anak Tuhan yang diajak untuk rendah hati tanpa mencari kehormatan. Dan kalau memungkinkan kita juga bisa mengangkat atau menghormati orang lain. Tetapi kita pun juga bisa mewujudkan, menumbuhkan harapan itu dengan langkah-langkah kecil yang bisa lakukan di tengah kondisi yang tidak mudah ini. Dengan segala apa yang bisa kita lakukan seperti Sadako tadi. Ya, dia tidak pernah berpikir untuk memberikan hal besar, tetapi ternyata dia membawa dampak besar. Kita mungkin bisa bersama-sama berdoa, baik itu sebagai pribadi, sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan yang dalam ruang lingkup yang lebih luas. Untuk bersama-sama mencapai cita-cita untuk ke arah tujuan yang baik. Sehingga kita pun juga bisa menempatkan kerendahan hatian ini untuk juga boleh membawa harapan yang lebih baik. Karena itu lakukan yang terbaik saat ini. Dengan segenap keberadaan diri kita. Apa yang kita miliki untuk menapaki setiap langkah-langkah kecil yang ada. Enggak perlu untuk langkah-langkah yang besar. Bukan untuk kehormatan, bukan untuk dihormati. Tetapi lakukan itu dengan segala kerendahan hati bersama Tuhan yang menyertai. Jadi lakukan yang terbaik dengan segenap keberadaan diri untuk menapaki setiap langkah kecil. Bukan untuk dihormati, tetapi dalam kerendahan hati bersama Tuhan yang menyertai. Jadi bagi kita yang mau melakukannya, mari lakukan yang terbaik. Seperti Tuhan yang menerima diri kita apa adanya, tapi kita boleh dipakai untuk melakukan hal yang besar. Tuhan boleh memakai kita yang kecil untuk boleh melakukan karya yang besar. Saat ini sebagai gereja, sebagai jemaat, berikanlah diri kita terkhusus secara khusus untuk bangsa dan negara kita pada saat ini yang membutuhkan semangat, membutuhkan dorongan, yang membutuhkan aura positif, dan yang membutuhkan semangat untuk kembali menjadi bangsa yang damai. Dan biarlah Tuhan juga boleh memakai diri kita melalui langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk memberi diri yang terbaik dari diri kita apa adanya. Saya ingin mengajak kita menaikkan sebuah pujian, berikan diri yang terbaik. Biarlah pujian ini juga boleh menjadi doa bagi kita. Kita mau melangkah untuk memberikan diri yang terbaik dengan langkah-langkah kecil kita. Saya undang untuk umat untuk boleh bangkit berdiri. Kita boleh menaikkan doa ini. Tuhan menerima diriku, diterima apa adanya, dan aku memberikan diri yang terbaik dari
Jadikanlah pujian ini sebagai doa bagi kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan menerima diriku, diterima apa adanya, dan aku memberikan diri yang terbaik dari diri apa adanya, dan aku memberikan diri yang terbaik dari diri apa adanya. Mari kita berdoa. Inilah diri kami ya Tuhan. Inilah diri kami yang boleh Tuhan pakai untuk boleh dipakai Tuhan apa adanya. Bukan karena kesombongan kami, bukan karena kepandaian kami, bukan karena apa yang kami miliki harta kami. Tetapi biarlah kami semua juga boleh memberikan diri kami. Terutama ketika kami juga mau mengambil bagian untuk melakukan langkah-langkah kecil untuk membawa kebaikan. Saat ini secara khusus kami juga mau membawa diri kami untuk juga boleh melakukan langkah-langkah kecil di dalam kehidupan kami. Khususnya bagi bangsa kami yang saat ini juga dalam kondisi tidak baik. Tetapi kami yakin ada pengharapan yang boleh Tuhan tumbuhkan kepada setiap anak-anak yang mau memberikan dirinya. Melakukan hal kecil untuk membawa dorongan yang besar. Membawa hal kecil untuk memberikan semangat yang besar. Pakailah diri kami ya Tuhan untuk memberi diri apa adanya di dalam kerendahan hati. Bukan untuk mencari kehormatan, bukan untuk mencari nama. Di dalam nama Kristus kami serahkan diri kami seutuhnya. Amin. Saat hening bagi kita sekalian, persilakan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, dan ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran
bagaimana ku membalas kasih-Mu. Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mentaat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya akan membacakan pernyataan sikap Gereja Kristen Indonesia atas situasi di Indonesia tahun 2025, dan surat ini dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia. Menyikapi kondisi dan situasi yang terjadi saat ini di Indonesia, kami atas nama Gereja Kristen Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut. Menyayangkan hilangnya kepekaan dan tumpulnya nurani pemerintah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyikapi kondisi hidup masyarakat saat ini, sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang melukai hati masyarakat dan menambah beban berat dalam hidup masyarakat. 2. Mengecam dengan keras tindakan brutal anggota aparat keamanan dalam mengamankan dan menertibkan demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seorang manusia. 3. Menghimbau kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membatalkan kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat terlukai dan menambah beban berat masyarakat. 4. Mengajak seluruh masyarakat, termasuk anggota dan simpatisan Gereja Kristen Indonesia, untuk tetap berani menyuarakan aspirasi dan keprihatinan dengan cara yang damai. 5. Mengajak seluruh anggota jemaat dan simpatisan Gereja Kristen Indonesia untuk mendukung kondusivitas situasi dengan tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dalam menyikapi situasi sosial di sekitarnya. 6. Menyerukan kepada jemaat-jemaat Gereja Kristen Indonesia untuk mendoakan pergumulan bangsa Indonesia dalam setiap ibadah dan kegiatan gereja. Demikian pernyataan ini kami sampaikan, kiranya Tuhan menolong kita semua di tengah situasi dan kondisi yang saat ini sedang menerpa bangsa dan negara kita. Tangerang, 30 Agustus 2025,
Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia, Ketua Pendeta Setia Hadi, Sekretaris Umum Pendeta Suhud Setio Wardono. Demikian surat pernyataan Gereja Kristen Indonesia. Itulah sebuah pernyataan sikap di mana kita sebagai anggota jemaat diajak untuk 3 hal: berani menyuarakan aspirasi dengan cara damai, kemudian mendukung kondusivitas situasi dengan tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan yang terakhir tentu saja dilakukan bersama, berdoa dalam setiap ibadah dan kegiatan. Karena itu marilah kita berdoa menaikkan doa syafaat kita. Kita akan menaikkan doa syafaat, di akhir setiap pokok doa akan diucapkan kami mohon dan umat akan menyambut bersama dengan dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Berdoa untuk kehidupan setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak. Tolonglah kami agar tidak terjebak dalam keinginan untuk selalu terlihat hebat di mata orang lain. Ajarlah kami untuk setia melakukan hal-hal sederhana dalam kehidupan di rumah, tempat kami berkarya, maupun di lingkungan sekitar. Mau mendengar, memaafkan, dan melayani satu sama lain, tanpa mengharapkan pujian. Bentuklah kami menjadi pribadi yang mengambil langkah kecil, tetapi dengan hati yang besar. Hati yang sabar, rendah hati, dan rela belajar. Kami mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, pimpinlah gereja kami, agar senantiasa menjadi komunitas bagi lintas generasi yang saling menghargai. Tolong kami untuk tidak memandang remeh pelayanan sederhana. Karena dalam kasih tidak ada yang percuma. Pakailah kami semua, dari yang muda hingga lansia, untuk saling mendorong, menguatkan, dan melayani. Satukan kami di tengah segala perbedaan, agar kesaksian gerejamu semakin nyata. Kami mohon. Ya Bapak, di tengah dunia yang dipenuhi ambisi dan perebutan kuasa, kami berdoa agar para pemimpin bangsa menjadi pemimpin yang rendah hati, yang tidak mencari kehormatan bagi diri sendiri, tetapi rela melayani rakyat dengan tulus dan semangat mengabdi. Kiranya setiap hal yang dilakukan dengan hati yang tulus oleh berbagai kalangan dapat membawa perubahan yang berarti bagi bangsa ini. Kami mohon. Ya Allah, terimalah doa kami. Kiranya langkah-langkah kami yang kecil menjadi bagian dari karya-Mu yang besar, baik di tengah gereja kami, di tengah keluarga kami, maupun di tengah bangsa dan negara kami yang saat ini butuh belas kasihan-Mu ya Tuhan, dan juga dunia yang butuh uluran tangan kasih-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami dan pengharapan kami. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Umat yang terkasih, Tuhan telah memelihara kehidupan kita setiap harinya. Saat ini kita akan mengungkapkan syukur kepada-Nya melalui persembahan. Dalam 2 Korintus 9 ayat 12 dinyatakan, sebab pelayanan kasih yang kamu baktikan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku cita-Mu nyata. Janganlah hanya bibirku ataupun hatiku, seluruh hidup jadilah pujian bagi-Mu. Kiranya tiap langkahku dan pekerjaanku pun yang biasa dan kecil memuji nama-Mu. Biar seluruh hidupku pujian bagi-Mu, sehingga dari aku pun terpancar kasih-Mu. Begitupun sekarang pun anakku yang lemah mulai memuji nama-Mu dengan sesungguhnya. Memuji nama-Mu dengan sesungguhnya. Mari kita berdoa. Allah yang setia, terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang telah memelihara kehidupan kami. Hari ini kami membawa persembahan sebagai ungkapan kasih dan ucapan syukur kami kepada-Mu. Pakailah persembahan ini menjadi bagian dari pekerjaan-Mu, dan bentuklah kami menjadi pribadi yang rela memberi, melayani, dan melangkah dalam kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu.
Teguhkanlah kami ya Tuhan, untuk turut menjadi suluh bagi dunia. Menjadi simbol bahwa langkah kecil dengan hati yang besar dapat menjadi suluh bagi dunia. Maka lewat setiap kepedulian kecil dan kasih yang besar bagi sesama, aku akan menjadi suluh yang menyala bagi orang-orang di sekelilingku. Dengan sinar yang aku punya, kiranya aku dapat memberi keamanan dan kenyamanan bagi rekan sekerjaku dan sahabat karyaku. Pimpin langkah kami ya Tuhan, untuk turut menjadi suluh bagi dunia. Burung kertas ini menjadi simbol bahwa langkah kecil dengan hati yang besar dapat menjadi suluh bagi dunia. Maka dalam gerak pelayanan yang sederhana, aku mau dipakai menjadi suluh yang menyala bagi umat Tuhan. Meneruskan kasih Tuhan yang besar dalam kesetiaanku bersekutu, dalam ketekunanku melayani, dan keberanianku bersaksi. Berikanlah hikmat-Mu bagi kami ya Tuhan, untuk turut menjadi suluh bagi dunia. Jadilah suluh, jadilah terang, jadilah garam dunia. Perintah Tuhan pada kita, jadilah suluh dunia. Jadilah suluh, jadilah suluh, jadilah terang, jadilah garam dunia. Perintah Tuhan pada kita, jadilah suluh dunia. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyangkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah, dan dirasakannya penghiburan yang sedap, jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Jadilah suluh, jadilah terang, jadilah garam dunia. Berita Tuhan pada kita, jadilah suluh dunia. Jadilah suluh, jadilah terang, jadilah garam dunia. Berita Tuhan pada kita, jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasih-Nya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya, jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Jadilah suluh
dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah seluruh dunia. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Ini sambutlah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa merengkumu di tengah tantangan dunia dan suka dukanya. Kiranya teladan Kristus menjadi pemandumu untuk mengerjakan kasih dalam tiap proses hidupmu meski tak selalu mudah. Dan kiranya pimpinan Roh Kudus mendorongmu melakukan pergerakan-pergerakan kecil demi kebenaran dengan hati dan cinta yang besar. Kiranya berkat dari Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkatimu kini dan selamanya.